lagi guys, Jawan Arfianto, dan nama teman-teman saya ada Muti Hanifah sama Mutia Nur Afifah. Kami dari FRI 035. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PTLF, yaitu produk kami itu berupa rak multifungsi. Nah, yang pertama, kita akan sebelum membuat sebuah perusahaan, pastinya kita akan menentukan lokasi. Di mana lokasi itu kita buat untuk membuat sebuah pabrik. Nah, tentunya dalam membuat sebuah pabrik itu kita harus dekat sama beberapa supplier untuk menyuplai bahan baku untuk produk kita. Oke. Nah, Every Company ini adalah sebuah produsen rak multifungsi yang akan membangun sebuah fasilitas pabrik domestik dalam bentuk B2B atau business to business. Nah, di mana lokasinya itu kita memiliki 3 tempat alternatif, yaitu di Jawa Barat. Oke, yang pertama itu buat Every Company A itu berada di Jalan Mengger. Nah, lokasinya itu sekitar 1265,20 meter persegi. Untuk Every Company B kita berada di Jalan Soekarno-Hatta. Lokasinya luasnya itu 1128,08 meter persegi. Nah, untuk Every Company C atau alternatif ketiga kita di Jalan Banyuwangi Lembang, itu berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Luasnya itu 1574,84 meter persegi. Oke. Nah, berikut merupakan resume beberapa jarak dari alternatif lokasi yang kita pilih. Nah, ini ada 3 supplier ya. Pertama itu CV Baja Sakti Utama untuk supplier berupa material besi. Kemudian ada CV Putra Pandawa itu untuk supplier kayu. Sedangkan Depo Material Agatha itu buat cat sama murbautnya. Nah, jarak ke Every Company A itu segitu, sekitar 9.500. Kemudian yang Putra Pandawa Kayu itu 5.500 dan toko material Depo A Plus itu 4.200. Nah, kita mau menggunakan bantuan aplikasi Google Maps. Nah, kita input ke pakai ADIS online. Nah, kemudian kita identifikasi. Nah, pada pengidentifikasian itu kita ada 2 metode, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Yang termasuk kuantitatif itu ada UMK, land cost, availability distance, supplier distance. Kemudian kualitatif itu ada HR quality, transportation access, nature disaster risk, sama potential market. Nah, dari kuantitatif kualitatif ini kita akan menghitung. Nah, yang pertama itu kita ada Kabupaten Bandung Barat. Setelah kita hitung semua, skornya itu 86, sedangkan Kota Bandung mendapatkan nilai 82, sedangkan Kabupaten Bandung Barat itu mendapatkan nilai 75. Nah, dari sini kita pilih nilai yang paling besar atau nilai yang paling maksimum, yaitu yang terpilih Kabupaten Bandung Barat yang berada di Jalan Mengger, Sukapura. Nah, berikut merupakan OPC atau peta proses operasi dari rak multifungsi. Nah, kita bisa lihat pada OPC ini menunjukkan waktu dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembuatan atau proses pembentukan rak. Yaitu pertama ada materialnya besi, ada kaki penyangga, tiang penyangga, alas, dan penguncinya. Nah, itu ada beberapa waktu yang sudah dijelaskan sama waktu defectnya itu 1 menit yang menggunakan mesin. Kemudian kita assembly yang pertama. Assembly yang pertama ada di sini. Nah, setelah di assembly kita lakukan inspeksi, kemudian baru kita assembly lagi dengan pengunci itu di assembly kedua ini sampai proses packaging yang terakhir. Nah, seperti itu proses OPC-nya. Nah, kemudian ini adalah BOM. Pada BOM ini atau Bill of Material itu ada beberapa level. Ada level 0, level 1 sampai dan level 3. Level 0 ini berupa produk kita. Produk kita itu rak multifungsi. Kemudian pada level 2 itu kita sebelum menjadi rak itu ada assembly 2 dan ada pengepakan atau packagingnya kita menggunakan box dari kardus. Nah, itu ada di level 2 ini ada assembly dengan beberapa pengunci, kaki penyangga, murbautnya pastinya. Nah, ini level 3 itu berupa part-part penting yang kita pakai atau part
komponen utama yang kita pakai. Nah, kemudian ini adalah routing sheet. Routing sheet itu apa sih? Routing sheet itu buat sebuah perusahaan akan menentukan mesin yang dipakai itu ada berapa, kemudian aktual mesin sama beberapa waktu yang akan digunakan untuk menjalankan atau membuat sebuah produk. Nah, kita bisa lihat di sini ada operasi 1 sampai dengan operasi ke-13. Nah, di sini ada juga fasilitas, nama fasilitasnya itu ada meja ukur, meja pemotongan besi sampai dengan meja packaging yang terakhir. Kemudian ada waktu prosesnya, yaitu waktu prosesnya ada macam-macam, ada yang 5 menit, 10 menit sampai dengan 30 menit. Kemudian ada theoretical mesin, yaitu theoretical mesin yang dipakai setiap hari. Nah, kemudian ada defect. Defect ini adalah kekurangan atau sebuah kecacatan penggunaan mesin. Nah, ini meja ukur defectnya ada 1%, kemudian ada meja pemotongan besi defectnya 1% sampai seterusnya. Kemudian ada efisiensi, ada aktual mesin sama amount of actual mesin, ada product require amount per day. Nah, dari sini kita bisa tahu theoretical mesin sama aktual mesin yang dibutuhkan. Nah, totalnya itu ada 15 mesin yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan box karakteristik atau tempat yang akan kita pakai untuk membungkus sebuah produk kita. Nah, kita memakai box dari kardus. Nah, tingginya itu sekitar 0,85 cm dan lebarnya 0,75 meter dan tingginya itu 1,75 meter. Oke. Nah, ini merupakan GBBU. GBBU adalah gudang bahan baku pendukung. Pada GBBU, materialnya itu ada pengunci, kaki penyangga, tiang penyangga, dan alas. Nah, di GBBU ini kita telah menghitung total area requirement yang kita butuhkan itu ada 14 meter persegi. Nah, untuk MHE allowance-nya kita itu dari total area requirement dikali dengan 20%, yaitu sekitar 2,8 meter. Jadi total area yang kita butuhkan itu sekitar 17 meter persegi untuk di area GBBU. Nah, ini merupakan GBBP. GBBP sendiri adalah gudang bahan baku pendukung. Itu ada box, ada mur baut, dan total area requirement yang dibutuhkan itu sekitar 32 meter persegi. Nah, ini MHE allowance-nya 6,5 meter. Nah, total area yang dibutuhkan itu sekitar 39 meter persegi. Nah, berikut merupakan fasilitas yang kita pakai atau yang digunakan dalam pembuatan rak multifungsi. Yang pertama ada meja pengukur, meja inspeksi. Nah, yang kedua ada mesin pemotong besi. Yang ketiga mesin pemotong kayu. Yang keempat itu mesin pengamplasan untuk alas. Kemudian ada mesin bor untuk melakukan pengeboran. Kemudian ada mesin las untuk melakukan pengelasan. Oke. Nah, untuk areanya yang pertama ada ini berupa receiving area, ini warehouse floor, ini GBBU, ini GBBP, kemudian ini ada floor area. Oke, itu mungkin buat penentuan lokasi sama fasilitas yang dibutuhkan dalam perusahaan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang material handling equipment. Berikut adalah contoh dari MHE yang akan digunakan pada perusahaan kami. Dengan memiliki dimensi 2 kali 1,73 kali 2,5 meter dengan kapasitasnya itu 3.000 kg. Pada MHE ini memiliki dimensi yaitu panjangnya 2000 mm, beratnya 1730 mm, dan tingginya itu 2500 mm.
Selanjutnya itu ada staking. Staking itu adalah aktivitas tumpukan barang jadi menjadi MHE. Nah, tujuan dari si penumpukan ini adalah untuk memperoleh jumlah optimal dalam satu kali aktivitas distribusi material menggunakan si peralatan penanganan material atau yang tadi gambar sebelumnya itu. Nah, berikut ini adalah hasil perhitungan staking dari fasilitas NEM pada perusahaan kami. Selanjutnya itu unit lot. Unit lot itu memiliki faktor yaitu 3, 5, 7, 5, dan 1. Nah, untuk hasil unit lot ini kita memakai pada unit lot 1 dengan menghasilkan waktu yaitu 1150. Selanjutnya itu ada allowance operator. Allowance operator ini memiliki rata-rata operator itu berjumlah 1 pada setiap fasilitas NEM itu. Nah, kecuali itu pada receiving area, GBBU area, GBPP area, warehouse area, dan shipping area tidak memiliki operator. Selanjutnya itu allowance material pada fasilitas yang ada. Berikut adalah hasil tabel yang berdasarkan perhitungan dari part NEM dengan menghasilkan jumlah material yaitu allowance material yaitu rata-rata 1 kecuali pada receiving area, GBBU, GBBP, dan rak multifungsi plus boxnya. Selanjutnya itu allowance pemindahan material pada setiap fasilitas yang ada. Nah, material yang saya sudah sebelumnya dijelaskan itu yang memiliki dimensi 2 kali 1,73 dikali 2,5 itu menghasilkan allowance material of movement-nya itu berjumlah 4. Nah, selanjutnya itu initial layout. Dari hasil initial layout yang sudah kami hitung dari fasilitas NEM itu mendapatkan total area itu 10.030 meter persegi dari tiap dengan menghitung amount of machine dengan total length dan total weight-nya. Selanjutnya itu ini adalah inisial layout rancangan pada perusahaan kami seperti pada gambar berikut. Ya, selanjutnya ada Activity Relationship Chart atau ARC. ARC adalah peta yang menggambarkan tingkat hubungan antara bagian-bagian atau kegiatan yang terkandung dalam sebuah perusahaan industri. Langkah membuat ARC yang pertama adalah di sini terdapat tabel alasan hubungan antara fasilitas satu ke fasilitas berikutnya. Alasan yang ada pada tabel ini yang pertama ada workflow sequence, yang kedua ada is supervision, yang ketiga ada is material movement, yang keempat ada carry out similar work, yang kelima ada using the same equipment, yang keenam ada the importance of relationship, yang ketujuh noisy, dirty, dust, vibration. Selanjutnya kita akan menentukan combine dari semua fasilitas. Di sini pada nomor 2 ini ada tabel relationship activity percent. Untuk huruf A itu adalah mutlak perlu. Untuk E adalah sangat penting. Untuk I adalah penting. Untuk O adalah biasa. Untuk U tidak perlu dan X tidak diharapkan. Di sini terdapat persen-persen relationship activity-nya. Untuk A itu 5% dari total kombinasi. Untuk E 10% dari total kombinasi, untuk I 15% dari total kombinasi, untuk O 20% dari total kombinasi, untuk X 5% dari total kombinasi, dan U adalah sisa dari total kombinasi. Di sini terdapat nilai kombinasinya adalah 190. Nilai kombin ini dapat dicari dengan menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan kombin total fasilitas, 2. Selanjutnya, langkah ketiga adalah setelah kita mencari total kombinasi ini,
kita mencari kombinasi dari nilai A berapa, nilai E berapa, nilai I berapa, nilai O berapa, nilai U berapa, dan nilai X berapa. Dapatkan hasil kombinasi dari nilai A yaitu 9, E 19, I 28, O 38, U 87, dan X 9. Yang berikutnya ada tabel fasilitas yang perusahaan kami butuhkan. Di sini terdapat untuk inisial A meja ukur 1, B meja potong besi 1, untuk C meja ukur 2, dan selanjutnya. Maka selanjutnya untuk membuat ARC adalah kita memberi alasan hubungan antara fasilitas 1 dengan fasilitas 2. Saya akan mencontohkan untuk satu baris saja. Misalkan di fasilitas 1 adalah REC, di fasilitas 2 adalah A. Di sini REC dan A memiliki hubungan alasan yang kelima. Yang kelima adalah using the same equipment. Jadi pada REC dan A itu menggunakan peralatan yang sama, sehingga totalnya 1. Karena di sini hanya ada 1. Lalu contoh lagi di sini ada RRC dan GBBP. Di sini RRC dan GBBP memiliki checklist di 1, yaitu workflow sequence, yang berarti aliran kerja. Jadi aliran dari RRC lalu ke GBBP, lalu punya tanda checklist di nomor 2, alasan nomor 2. Alasan nomor 2 adalah is supervision. Lalu mempunyai tanda checklist di alasan nomor 3, yaitu is material movement. Lalu nomor 5 yaitu using the same equipment. Lalu terdapat checklist di nomor 6, yaitu the importance of relationship. Sehingga jika dijumlahkan totalnya menjadi 5. Dan seterusnya. Alasan ini adalah berdasarkan asumsi kita, sehingga kita bebas memberi tanda checklist dimanapun sesuai asumsi kita. Setelah kita memberi alasan pada hubungan antara fasilitas dengan fasilitas 2, kita akan men-shortnya dari yang paling besar ke paling kecil. Sini terdapat yang paling besar itu dengan total 6. Sini terdapat warna merah dan kuning. Warna merah yaitu mempunyai 9. Di sini terdapat warna merah 9 itu didapatkan dari hasil kombinasi pada tabel ketiga. Pada tabel ketiga yang hasil kombinasi itu terdapat nilai A memiliki 9 kombinasi. Maka dari itu warna merah ini dari nomor 1 sampai 9 itu berwarna merah, yang artinya mutlak didekatkan. Lalu selanjutnya yang warna kuning atau huruf E ini merupakan sangat perlu didekatkan, yaitu memiliki 19 kombinasi, sehingga dari nomor 10 sampai 19 nomor berikutnya itu berwarna kuning. Dan selanjutnya, setelah pengerjaan pada tabel sebelumnya, lalu didapatkan ARC seperti ini. Cara membacanya adalah seperti ini, REC reserving ke GBBU itu berwarna merah atau A, berarti REC ke GBBU itu mutlak didekatkan, mutlak perlu didekatkan. Lalu selanjutnya ada REC ke GBBP. Di sini juga warna A dan berwarna merah, berarti mutlak perlu didekatkan. Dan selanjutnya, setelah membuat ARC, kita akan menormalisasi ARC. Normalisasi ARC ini digunakan untuk mengubah data kualitatif menjadi bentuk data kuantitatif. Dan data normalisasi ini akan dapat digunakan untuk input pada UFD. Di sini terdapat RRC dari RRC ke GBBU itu berwarna merah. Pada RRC sebelumnya, itu RRC ke GBBU itu berwarna merah. Dan nilai normalisasi dari warna merah atau A yaitu 1. Berarti di sini dituliskan RRC ke GBBU itu warna merah dan bernilai 1. Contoh berikutnya RRC ke GBBP di ARC sebelumnya juga berwarna merah. Sehingga nilai dari RRC ke GBBP itu 1. Dan selanjutnya di sini terdapat tabel nilai dari normalisasi.
Yang A itu bernilai 1, yang E bernilai 0,8, yang I bernilai 0,6, yang O bernilai 0,4, yang U bernilai 0,2, dan X bernilai 0. Setelah menghitung normalisasi, kita dapat menghitung UFD. UFD ini merupakan hasil perkalian dari FTC dan ARC, sehingga didapatkan seperti tabel berikut. UFD ini merupakan salah satu inputan yang nantinya akan digunakan dalam WinKSB. Worksheet atau lembar kerja ini adalah konversi dari ARC itu sendiri untuk mempermudahkan dalam penghitungan AAD. AAD adalah untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara kegiatan departemen dengan departemen yang lain. Data AAD ini diperoleh dari ARC yang sudah dimasukkan ke dalam lembar kerja. AAD atau Area Allocation Diagram adalah pola global dalam bentuk penggambaran kesimpulan dari ARC. Informasi yang diperoleh dari AAD ini sendiri adalah penggunaan area dan posisi tata letak kegiatan yang telah diatur oleh kedekatan yang penting. Sehingga di sini dapat dilihat gambar AAD itu sendiri. Setelah perhitungan yang telah dilakukan pada slide berikutnya menghasilkan inisial layout seperti ini. Berikut merupakan inisial layout yang sudah ditambahkan dengan AAD. Lalu di sini terdapat gambar dari inisial layout plus beberapa fasilitas tambahan yang sudah dihitung menggunakan AAD. Untuk perhitungan AAD, fasilitas tambahan ini sama seperti perhitungan AAD pada inisial layout. Di sini terdapat beberapa fasilitas tambahan, yaitu R untuk masjid, T untuk smoking area, lalu S untuk parking area, lalu U untuk security area, lalu Q untuk toilet, dan P untuk office. Lalu untuk menghitung final layout ini menggunakan WinKSB. Di sini ada 3 inputan dari WinKSB. Yang pertama adalah UFD, yang kedua adalah koordinat, dan yang ketiga adalah location fix. Untuk menghitung final layout, kami memiliki 4 alternatif. Yang pertama ada alternatif initial layout 2 departemen, yang kedua ada alternatif initial layout dengan 3 departemen, yang ketiga ada initial layout 2 dan 3 departemen, yang keempat ada initial layout 3 dan 2 departemen. Sehingga dihasilkan pada kesimpulan yaitu total cost yang paling minimal adalah initial layout 3 dan 2 departemen dengan jarak 1315359 meter kuadrat. Sehingga final layout yang kita gunakan adalah final layout dari initial layout 3 dan 2 departemen. Sehingga berikut merupakan final layout dari kelompok kami. Ini merupakan parking area. Lalu di sini ada smoking area, di sebelahnya ada masjid. Lalu ini akan memasuki GBBU. Berikut merupakan GBBU. Berikut merupakan ARC. Berikut merupakan ruangan GBBT. Berikut merupakan memasuki fasilitas production floor. Di sini ada meja ukur 1, meja ukur 2, meja ukur 3, meja pemotong kayu, meja pengamplasan, meja pengecatan, assembly 1, meja pemotong besi 1, assembly 2, meja pemotong besi 2, meja inspeksi 1, meja ukur 4, meja pemotong besi 3, meja inspeksi 2, meja packaging. Berikutnya adalah warehouse. Warehouse adalah shipping. Berikut merupakan lokasi dari shipping.
Berikut merupakan fasilitas kantor yang ada di perusahaan kami. Berikut ada taman, berikut merupakan fasilitas toilet, berikut merupakan fasilitas dari security post. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat